Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody. Welcome back to Belajar Bahasa Inggris bareng Inggris Boy. Di pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang comparison atau perbandingan. So, let's begin. Seperti di video-video sebelumnya, terdapat 3 pembahasan pada video kali ini. Yang pertama adalah perkenalan materi, kedua, belajar comparison, dan yang ketiga, kesimpulan. Kita awali yang pertama adalah perkenalan materi. Oke, comparison atau perbandingan adalah cara untuk membandingkan sifat atau kualitas antara dua atau lebih hal. Di sini kita akan mempelajari 5 jenis comparison. Yang pertama positive degree, yaitu tingkat positif. Yang kedua ada comparative degree, yaitu tingkat perbandingan. Ketiga superlative degree, tingkat superlatif. Keempat irregular adjective, kata sifat tidak beraturan. Dan yang terakhir ada double comparatives. Kita lanjutkan ke bagian 2, yaitu belajar comparison. Oke, untuk jenis perbandingan yang pertama, yaitu positive degree, yaitu tingkat positif. Positive degree ini digunakan ketika kita hanya menyatakan sifat tanpa membandingkan dengan yang lain. Contoh kalimatnya, she is tall, dia tinggi. Yang kedua, this book is interesting. Buku ini menarik. Jadi tidak ada perbandingan, hanya menyatakan sifat apa adanya. Untuk jenis komparatif yang kedua yaitu comparative degree, yaitu tingkat perbandingan. Comparative degree ini digunakan untuk membandingkan dua hal. Kata sifat biasanya ditambah akhiran er atau diawali more. Rumusnya seperti ini. Untuk adjektif pendek yaitu adjektif ditambah er di belakangnya ditambah dengan than. Contohnya taller than, lebih tinggi dari. Bigger than, lebih besar dari. Atau older than, lebih tua dari. Nah, sedangkan untuk adjektif yang panjang, rumusnya adalah more ditambah adjektif dan juga ditambah dengan than. Contohnya, more beautiful than, lebih cantik dari. More expensive than, lebih mahal dari. Itu tadi untuk contoh katanya. Sekarang untuk contoh kalimatnya. Yang pertama, she is taller than her sister. Dia lebih tinggi dari adiknya. Contoh yang kedua, this car is more expensive than the other one. Mobil ini lebih mahal dari yang satunya. Oke, kita lanjutkan ke comparative yang ketiga, yaitu superlative degree atau tingkat superlatif. Superlative degree ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu adalah yang paling di antara 3 atau lebih hal. Rumusnya untuk adjektif pendek, ada kata the di awal, ditambah dengan adjektif dan diakhiri dengan imbuhan est. Contohnya, the tallest, paling tinggi. The biggest, paling besar. The oldest, paling tua. Sedangkan untuk adjektif yang panjang, rumusnya adalah the most, lalu ditambah dengan adjektif. Contohnya, the most beautiful, paling cantik. The most interesting, paling menarik. Sekarang untuk contoh kalimatnya. Yang pertama, she is the tallest in the class. Dia yang tertinggi di kelas. Yang kedua, this is the most beautiful place I've ever visited. Ini adalah tempat paling indah yang pernah saya kunjungi. Oke, sekarang yang keempat yaitu irregular adjective atau kata sifat tidak beraturan. Jadi ada beberapa kata sifat yang bentuknya itu tidak mengikuti aturan biasa. Contohnya seperti yang sudah ada pada tabel. Sebagai contoh di tingkat positif ada good yang memiliki arti baik atau bagus. Selanjutnya di tingkat comparative atau tingkat perbandingan ada better, merupakan turunan dari good yang artinya adalah lebih baik. Untuk yang terakhir di tingkat superlatif itu ada best, merupakan turunan dari good juga yang artinya di sini merupakan yang paling baik atau yang terbaik. Untuk selanjutnya ada contoh yang kedua yaitu ada kata bad yang artinya itu buruk.
Selanjutnya, pada tingkat komparatif ada worse, yang artinya lebih buruk. Dan yang terakhir di tingkat superlatif ada worst, itu merupakan paling buruk. Untuk contoh-contoh kata selanjutnya juga sama seperti yang sebelumnya, ada far, artinya jauh, farther, lebih jauh, dan juga farthest, artinya paling jauh. Selanjutnya ada little, yaitu kecil atau sedikit. Selanjutnya ada less, yang artinya lebih sedikit, dan least, yang artinya paling sedikit. Dan yang terakhir ada much atau many, yang artinya banyak. Selanjutnya ada more, yang artinya lebih banyak, dan most, itu artinya paling banyak. Oke, kita lanjutkan ke contoh kalimatnya. Yang pertama, this movie is better than the last one. Film ini lebih baik dari yang sebelumnya. Untuk contoh keduanya, he is the best player on the team. Dia adalah pemain terbaik di tim. Dan yang terakhir yaitu double comparatives. Double comparatives ini merupakan kalimat yang menunjukkan hubungan sebab akibat dengan menggunakan comparative dua kali. Rumus untuk double comparatives ini adalah diawali dengan the, ditambah dengan comparative adjective, ada tanda koma di situ, selanjutnya ada the lagi, dan juga ditambahi comparative adjective. Contoh kalimatnya, the faster you run, the earlier you arrive. Artinya semakin cepat kamu berlari, semakin cepat kamu sampai. Untuk contoh kalimat yang kedua, the more you study, the better your grades will be. Semakin banyak kamu belajar, semakin baik nilaimu. Yang terakhir kita masuk ke bagian kesimpulan. Kesimpulan untuk video pembelajaran kali ini adalah belajar comparison itu sangat penting dalam percakapan bahasa Inggris karena menjelaskan perbedaan atau perbandingan dari sesuatu. Oke, seperti biasa untuk mengetes kemampuan kalian dalam menyerap materi yang sudah disampaikan, silakan untuk membuat kalimat-kalimat sederhana dari pembelajaran kita tadi. Okay, thank you very much everybody. I think it's enough for today. And see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.